Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya Skarayu Pramesti, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ada yang tahu pada video ini saya akan membahas apa? Ya, pada video ini saya akan membahas mengenai konsep neuroscience. Adapun sumber referensi yang saya ambil pada materi kali ini adalah ada pada buku Neuroscience. Selamat menyaksikan. Apa sih itu neuroscience? Neuroscience adalah suatu paradigma baru kehidupan, terutama pendidikan dan dunia pelatihan sebagai bentuk saintifikasi sistem saraf dan otak manusia. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neural yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang ilmu. Nah, pada dasarnya, neuroscience merupakan cabang dari ilmu biologi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai fokus bahasan tertentu. Salah satu pengertian neuroscience yang dikutip dari berbagai sumber adalah Jacobson pada tahun 1993 dalam Foundation of Neuroscience mengatakan bahwa teori neuroscience berusaha menjelaskan arti dari hasil pengamatan terhadap sistem saraf yang meliputi struktur dinamika yang secara luas dapat berkaitan dengan sosial, budaya, dan antropologi. Neuroscience merupakan studi ilmiah tentang komponen biofisik yang berkaitan dengan kognisi, afeksi, dan sosial yang menggunakan pendekatan interdisiplin antara psikologi kognitif, neuroscience, artificial intelligence, dan biologi. Nah, singkatnya, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Menurut Ketua Umum Perdosi atau Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Saraf Indonesia, Mahfud di Jakarta News 2018 bahwa neuroscience adalah ilmu yang mencoba mengungkap misteri otak, di mana otak merupakan organ maha penting karena sebagai hal yang pertama dan utama serta menentukan kualitas hidup dan kehidupan seseorang. Maka, pengungkapan misteri otak tersebut harus dilakukan dengan bantuan disiplin ilmu lainnya. Lantas, bagaimana sih neuroscience mengubah mindset manusia? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, jadi mengenai bagaimana neuroscience mengubah mindset manusia, neuroscience mampu mengubah pola pemikiran manusia. Hal ini memicu pada banyaknya pertanyaan yang muncul terkait proses dan peranan yang digunakan untuk mengubah pemikiran atau mindset manusia berbasis neuroscience. Untuk itu, teman-teman, sangat penting kita untuk memahami terlebih dahulu pengertian neuroscience. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa neuroscience itu adalah cara kerja otak.
Nah, mindset atau pemikiran dapat diubah dengan proses neuroscience, yakni dengan cara terapi kognitif, melalui kesadaran dan pemikiran yang positif agar tercipta mindset yang positif pula. Seperti contohnya adalah mengubah mindset tentang matematika. Terdapat mindset atau pikiran bahwa jago matematika itu hanya untuk orang yang terpilih saja. Ada orang berbakat dalam bidang matematika dan ada yang tidak berbakat dalam matematika. Padahal teman-teman, faktanya adalah kita semua ini berbakat dalam matematika. Nah, berpikir bukan hanya tentang mental, namun juga peristiwa kimia dalam otak. Adanya terapi kognitif ini akan perilaku manusia adalah membantu untuk mengubah kebiasaan pikiran-pikiran buruk yang otomatis terakumulasi dalam rutinitas sehari-hari manusia. Misalnya, yaitu ketika kita dihadapkan pada nilai ujian yang buruk. Nah, daripada kita menyesalinya dengan berbagai pemikiran dan mindset yang tidak baik dan berlebihan, mengapa kita tidak terapi dengan neuroscience, yaitu dengan berpikir tentang usaha untuk melakukan yang terbaik, sehingga akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Secara ilmiahnya, ada fungsional dalam otak manusia yang bertugas mengatur mekanisme berpikir. Tujuan mempelajari neuroscience adalah proses saintifikasi, diantaranya meliputi yang pertama adalah kognitif dan berpikir. Upaya simulasi kognisi atau perkiraan yang tepat untuk mampu mengembangkan perangkat lunak yang mampu berperilaku seperti otak manusia. Hal itu diciptakan oleh peneliti atau ilmuwan yang juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memahami mengenai psikologi kognitif untuk menciptakan peranti yang bermanfaat. Yang kedua adalah daya ingat dan memori. Mengingat atau menyimpan kenangan serta memori adalah bagian dari proses kinerja otak. Yang ketiga adalah sosio-emosional. Nah, memahami neuroscience dalam kaitan sosial ini adalah mempelajari wilayah bagian otak yang berperan dalam kegiatan sosial dan emosi manusia. Yang keempat adalah kelainan atau gangguan pada sistem saraf dan otak dalam sistem psikologi kognitif. Tentunya sering ditemui permasalahan dan segala sesuatu yang tidak normal, misalnya mengenai pola pikir yang mengalami perkembangan tidak sesuai dengan usia dan batasan kemampuannya, atau mengenai kemampuan berbahasa yang tidak normal. Nah, dari hal itu akan diteliti bagian otak atau saraf mana yang berperan dan tidak maksimal dalam pekerjaannya. Yang kelima adalah mekanisme kerja saraf dalam otak. Tujuan dalam perspektif ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerja neuron serta proses interaksinya di dalam tubuh manusia untuk menciptakan fungsi-fungsi yang dapat mempola atau mempengaruhi perilaku manusia. Yang keenam adalah proses saintifikasi dan hubungan dengan sistem lainnya. Sebagai pusat sistem saraf manusia, otak memiliki peran yang besar dalam mengendalikan aktivitas manusia yang terkait dengan organ dan sistem organ lainnya dalam tubuh manusia yang kompleks. Neuroscience memiliki cabang-cabang keilmuan sebagaimana disebutkan oleh Nordquist tahun 2020, yakni yang pertama adalah neuroscience afeksi, kedua neuroscience perilaku, ketiga
neuroscience klinis. Keempat, cognitive neuroscience. Kelima, neuroscience komputasional. Keenam, neuroscience budaya. Ketujuh, perkembangan neuroscience. Kedelapan, neuroengineering. Kesembilan, neuroimaging. Kesepuluh, neuroinformatika. Kesebelas, neurolinguistik. 12, neurofisiologi. Dan 13, neuroscience sosial. Pemanfaatan neuroscience dapat ditransformasikan dalam lini kehidupan manusia, yang diantaranya adalah neuroscience agama, neuroscience pendidikan, neuroscience sosial kemasyarakatan, neuroscience budaya, leadership atau kepemimpinan, dan neuroscience ekonomi. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.